Hai, selamat siang. Apakah Anda tahu, di negara-negara Skandinavia, itu yang namanya freedom of speech, yaitu merupakan suatu kebebasan ekspresi atau kebebasan pers, yang merupakan suatu puncak prestasi tertinggi dari sebuah demokrasi. Bahkan hal ini jauh lebih penting dari sebuah teologi agama dan lain sebagainya. Apakah Anda tahu itu? Menurut PBB, dalam 12 tahun terakhir, lebih dari 1.000 jurnalis terbunuh karena membawa informasi ke masyarakat. 9 dari 10 kasus tersebut berakhir dengan pembunuh yang tidak dihukum. Impunitas dalam KBBI berarti keadaan tidak dapat dipidana atau nirpidana. Tindakan impunitas juga merupakan penghinaan dan tidak disetujui dalam hukum internasional hak asasi manusia. Kasus ini terjadi di seluruh dunia. Contohnya Jamal Khashoggi, jurnalis Arab Saudi yang kerap mengkritik kebijakan putra mahkota yang tewas termutilasi di Istanbul, Turki. Daphne Caruana Galizia, jurnalis asal Malah yang tewas dibom setelah ingin menguak kasus korupsi di negerinya sendiri. Disusul oleh 11 kasus di Rusia, 13 di India, 7 di Meksiko, 9 di Brazil, dalam kurun waktu 2009 sampai 2019. Menurut LBH Pers, di Indonesia sendiri juga ada 6 kasus pembunuhan jurnalis yang masih belum terpecahkan. Tidak lupa, 63 kasus kekerasan di 2017 dan 71 kasus di 2018. Sehatnya demokrasi dapat dilihat dari rendahnya tingkat kekerasan kepada jurnalis. Menilik kebebasan pers di antara katanya dan realitasnya. Sebagai seorang jurnalis, semakin banyak ingin tahu, semakin banyak ingin menjelajahi dunia, dan semakin banyak kamu mengerti, maka semakin besar resiko yang dapat diterima. Tidak berbahaya janji mereka kepada jurnalis yang berdiri di atas kebenaran. Namun hal ini dipertanyakan bagaimana realitasnya. Melihat realitas yang ada, nyatanya dengan adanya indeks kebebasan pers di Indonesia yang semakin rendah dan tidak mencerminkan pers di Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dengan aspek hukum, ekonomi, dan politik yang tidak menunjukkan dukungan atas kebebasan pers di Indonesia.